Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qawmuka minhu yasiddun. Wa qalu a'alihatuna khairun am ma darahu laka illa jadala bal huwa qaumun khasimun. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathala. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikah laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Wa ma yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma 'allimna al-hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma duriba ibnu Maryam walamma lan semangsane duriba den dadekake sapa ibnu Maryam. Siapa ibnu Maryam itu? Nabi Isa alaihissalam. Jadi tatkala putra Maryam yaitu Nabi Isa dijadikan masalan perumpamaan. Idza qaumuka nalikani kaum sira idza nalikani iku kaum sira minhu saking perumpamaan iku ya sidduna padha surak kabeh. Padha surak, padha guyu kabeh. Ya siddun, ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, demikian juga Mujahid, Ikrimah dan yang lain mengatakan ya sidduna, itu mereka tertawa, mereka merasa heran dengan perumpamaan tersebut. Diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini, ya, jadi disebut latar belakang turunnya ayat ini seperti dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab As-Sirah. Disebutkan bahwa menurut berita yang sampai kepada beliau, jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Walid ibnu Mughirah. Walid ini tokoh kafir, ya. Duduk bersama Al-Walid ibnu Mughirah di dalam Masjidil Haram. Nah, datanglah beberapa orang seperti An-Nadhr ibnu Haris, ya, langsung bergabung bersama-sama dengan Rasulullah di dalam majelis itu. Dan di majelis itu banyak laki-laki dari kalangan kaum Quraisy. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuka pembicaraan. Nah, pembicaraan beliau ini ditentang oleh An-Nadhr ibnu Haris. Ya, jadi mereka nentang terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya, ya, membalas omongan itu. Ya, mungkin mendebat gitu, ya, sampai akhirnya ya kalahlah, ya, An-Nadhr ibnu Al-Haris tadi itu. Ya, dia sudah tidak bisa bicara lagi gitu. Nah, lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada An-Nadhr ibnu Haris, ya, termasuk juga kepada, ya, orang-orang Quraisy yang ada di malam majelis itu, ya, satu ayat
di surat Al-Anbiya ayat 98. Ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haswabu jahannam antum laha waridun. Jadi karena yang memang yang ada dalam majelis ini ya orang-orang musyrik ya. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Nah, setelah omongan Rasulullah ini ya dibantah oleh salah seorang di antara mereka, maka Rasulullah berusaha untuk menjelaskan kembali, dan Rasulullah membaca firman Allah bahwa innakum wa ma ta'buduna min dunillah, bahwa sesungguhnya kalian wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kalian sembah min dunillah, ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya nanti akan menjadi haswabu jahannam, menjadi umpan, menjadi bahan bakar daripada neraka jahannam itu. Jadi kamu dan apa-apa yang kamu sembah nanti sama-sama akan menjadi bahan bakar daripada neraka jahanam gitu. Nah, jadi kalau ada ayat ya di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Ingat itu surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6. 66 ayat yang ke-6. Triple 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa? Api neraka itu dahsyat. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Dan terus manusia yang mana akan menjadi bahan bakar neraka ini gitu. Ya. Menungso sing bakal dadi bahan bakarin neraka gitu. Nah, di antaranya seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Annakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ya, kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah nanti akan menjadi umpan, menjadi bahan bakar daripada neraka jahanam. Ya, antum laha waridun, kalian semua nanti pasti akan masuk di situ. Ya, wa in minkum illa waliduha, ya dalam surat Maryam itu. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian illa waliduha, kecuali nanti akan melewati daripada neraka itu. Kalau orang kafir pasti masuk sudah gitu. Masuk tidak bisa kembali gitu. Ya, orang-orang kafir gitu. Makanya Allah perintahkan itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari neraka. Karena bahan bakarnya ya manusia dan batu ini. Nah, ini. Jadi manusia-manusia yang kufur, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Atau ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Ya, siapa mereka yang akan menjadi pemenuh daripada neraka jahanam ini? Jin manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati
punya akal pikiran, tapi hatinya, akal pikirannya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ana wong dikai ati, dikai pikiran, ora dingguh mikirno ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, nanti mereka ini akan menjadi bahan bakar neraka jahanam gitu. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Gak tahu kayak ngaji blas. Nah, nek menungso diparingi Allah kuping, njur kupingi ora tahu dienggo ngono ngaji, alamat kuwi besok. Berarti nek menungso dikasih Allah telinga, banjur telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka yang nanti termasuk akan menjadi haswabu jahannam, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam itu. Yang ketiga, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang dikasih Allah mata, a'yun, ainun, tapi la yubsiruna biha. Mereka tidak menggunakan matanya untuk membaca ayat-ayat Allah. Berarti kupingi ora tahu digawe ngrungokno ngaji, mripate ora tahu digawe maca Quran. Betul. Maka ulaika kal an'am. Jadi kalau ada manusia punya hati, hatinya tidak digunakan dengan benar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dikasih telinga, telinganya tidak pernah digawe ngrungokno ayat-ayat Allah, dikasih mata, matanya tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini ulaika kal an'am, koyok dini rojo koyo, maka sama dia kayak binatang, kayak wedhus, kayak sapi, kayak babi kepet, gitu. Kayak babi kayak kepet gitu. Enggak tahu ngaji terus piye gitu. Enggak tahu ngrungokno ayat-ayat Allah, ora tahu maca ayat-ayat Allah, atine ora tahu dikimikir agama blas. Hatinya hanya sibuk untuk memikirkan dunia saja gitu. Ya padha ulaika kal an'am. Karena sing dipikir mangan tok ya padha karo kewan gitu. Ya, karena hewan itu sing dipikir gak mikir, pokoknya mangan turu gitu. Ya, menungso kok isine mangan turu, apa bedane karo kewan gitu kan. Itu ulaika kal an'am. Allah bilang balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang, lebih rendah lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada derajat yang serendah-rendahnya gitu. Kenapa? Ya tadi itu derajat yang rendah, hewan gitu. Bahkan lebih rendah daripada hewan gitu. Lebih rendah banget timbang kewan gitu. Balhum adallu. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Wong sing lali dengan tujuan hidupnya. Ya, orang yang lupa dengan tujuan daripada hidup ini. Untuk apa hidup ini gitu. Ya. Mangan nising lah kaya ular ngono ya ta. Ndak kaya ular itu. Mangan nising dadi kepompong. Dadi kepompong terus dijupoki karo wong-wong terus dibrengkes dipangan ya ta. Kepompong gitu. Cek payu jan gitu. Menungso sapa sing ngarepe brengkes? Gak payu itu menungso itu. Nah, itulah manusia-manusia yang nanti akan jadi bahan bakar
neraka. Surat Al-A'raf ayat 179 ya. Al-A'raf 179. Ngono kuwi diapalni. Diapalne ya diwacana bola bali ya ora weruh ajian itu. Diapalne gitu. Ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Rasulullah bacakan tadi itu, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Bahwa sungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu nanti akan menjadi umpan daripada neraka Jahannam. Wa antum laha waridun. Kalian pasti nanti akan melewatinya gitu, akan memasukinya gitu. Nah, setelah itu Rasulullah langsung bangkit. Ya, Rasulullah bangun, datanglah yang namanya Ibnu Zaba'ri At-Tamimi gitu. Dia datang ikut lagi bergabung di dalam majelis itu. Ya. Maka Walid Al-Mughirah yang ngomong sama si Abdullah ibnu Zabarid tadi itu, demi Allah An-Nadir ibnu Haris tidak mau berdiri untuk anak Abdul Muthalib ini gitu. Maksudnya Rasulullah, dia tidak mau berdiri untuk anak Abdul Muthalib ini. Wah, penghinaan itu kan. Jadi Walid bin Mughirah memang musuh bebuyutan gitu. Nah ini Rasulullah itu orang umum itu. Ini coba itu An-Nadir ibn Haris, tidak mau dia berdiri untuk anaknya Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib itu kakek, ya, nggak mau. Gitu. Dan juga tidak mau pula duduk bersama dengan dia. Gitu. Berarti dipikir Rasulullah itu manusia kayak apa begitu? Apa barang najis gitu. Itu mereka menghina Rasul sampai segitu. Berarti orang datang diprovokasi, ngapain antum ke sini gitu? Ya, ngapain antum ke sini? Loh, An-Nadir ibn Haris saja tidak mau berdiri untuk anaknya Abdul Muthalib ini, dan tidak mau juga duduk untuk bersama-sama dia. Kamu kok datang? Ya, jadi betapa Walid bin Mughirah ini berusaha untuk ya memprovokasi orang-orang Quraisy, menciptakan rasa tidak senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah ibn Zabarid tadi berkata, ingatlah, demi Allah, seandainya aku menjumpainya, niscaya aku debat dia. Wah, udah kena pisan ini. Demi Allah. Biasa orang-orang musyrik juga kalau sumpah ngomong demi Allah juga begitu. Ya, sama juga mereka tahu gitu. Kan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah gitu. Dan dia kan jawab Allah gitu. Loh, lah terus piye fa'anna yufakun, bagaimana kamu bisa dipalingkan gimana gitu. Ngomong Allah tapi kowe malah justru melengos sama Allah begitu. Nah, itulah orang kafir. Jadi biasa juga orang kafir itu ya kalau bersumpah ya wallah demi Allah wallah begitu. Andaikan aku bertemu dengan dia pasti tak debat dia gitu. Tanyakan kepada Muhammad. Waduh, tambah semakin anu itu ya, semakin kenceng lah begitu. Tanyakan kepada Muhammad, apakah semua yang disembah-sembah selain Allah nanti akan dimasukkan di dalam neraka Jahannam bersama para penghadirnya, para pengabdinya, gitu, para penyembahnya, gitu. Kita menyembah para malaikat. Orang Yahudi menyembah Uzair. Orang Nasrani menyembah Isa gitu. Apakah nanti kami orang Yahudi, orang Nasrani akan masuk neraka bersama-sama dengan kami bersama para malaikat masuk neraka semua?
Orang Yahudi masuk neraka semua bersama Uzair. Ya. Orang-orang Nasrani akan masuk neraka semua bersama-sama dengan Nabi, dengan Isa, putra Maryam gitu. Ya, tadi itu. Jadi malah ya, ketika Nabi Isa dijadikan perumpamaan oleh Allah, justru malah mereka seneng, wah itu. Kenapa? Merasa dia punya dalil gitu. Ya, merasa punya dalil yang bisa membenarkan terhadap perbuatan mereka untuk menyekutukan Allah. Loh, terus kalau kita, ya, kalau dibahasakan begitu, loh, kalau kita dan apa yang kita sembah-sembah ini nanti masuk neraka jahanam, tidak apa-apa begitu. Oh, senang. Oh, sip, dan begitu. Tanya aja kalau gitu kepada Muhammad itu. Kalau memang kita nanti masuk neraka bersama-sama dengan yang kita sembah begitu. Terus bagaimana kita menyembah malaikat? Apakah nanti malaikat juga masuk neraka sama-sama kita? Orang Yahudi menyembah Uzair karena mereka mengatakan waqalatil Yahudi Uzair ibnullah gitu. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak laki-laki Allah. Mereka puja-puja, mereka sembah-sembah itu Uzair itu. Apakah nanti orang Yahudi akan masuk neraka bersama-sama dengan Uzair? Dan apakah juga nanti orang-orang Nasrani akan masuk neraka bersama-sama dengan Isa? Ya, kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan ya, bahwa Al-Masih ibnu Maryam, ya, Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Tuhannya gitu. Mereka sembah-sembah gitu. Jadi orang kafir Quraisy mendebat, ya, menyampaikan kepada kawan-kawannya di dalam majelis itu, ya, supaya mendebat Rasulullah seperti itu. Sip nek ngene akeh wangi mlebu neraka. Kira-kira gitu ya, toh? Malaikat, Uzair, Isa nanti sama-sama masuk neraka semua karena mereka disembah-sembah oleh kaumnya gitu. Jadi karepe ngono, ketika ayat tadi disampaikan tentang Nabi Isa itu, ya, justru malah itu dijadikan sebagai sebagai pembenar daripada perbuatan syirik mereka begitu. Mereka bangga, senang gitu. Nah, itulah orang tidak pernah berpikir gitu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, kullu man ahabba ayyubada min dunillah. Kata Rasul, siapa saja, barang siapa yang senang ahabba ayyubada min dunillah, ya, barang siapa yang senang dirinya disembah selain daripada Allah, ya. Jadi barang siapa yang senang dirinya disembah, ya, selain daripada Allah, fahuwa ma'aman abdahu, maka dia akan bersama dengan orang yang menyembahnya gitu. Maka dia akan bersama dengan orang yang menyembahnya. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka innama ya'buduna syaitan, mereka itu adalah menyembah syaitan. Waman amarahum bi ibadatihi, ya, dan orang yang memerintahkan kepada mereka untuk menyembahnya gitu. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah iya Uzair itu menyuruh orang Yahudi untuk menjadikan sebagai anak Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Ya, mereka senang-senang begitu. Apakah iya Nabi Isa itu menyuruh kaumnya untuk menyembah kepada dirinya gitu? Nah, ini kan pertanyaan besar itu kan. Apa iya Nabi Isa menyuruh kaumnya untuk menyembah dirinya gitu? Al-Quran sudah memberikan jawaban-jawaban yang lengkap itu. Ya, di akhir surat An-Nisa, di Al-Maidah, ya kan? Al-Maidah 70 berapa itu? Nabi Isa malah nuturi sama kaumnya, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai orang-orang Bani Israel, sembahlah Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Karena sesungguhnya
siapa yang menyekutukan Allah maka sesungguhnya diharamkan baginya surga. Ternyata Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kepada Bani Israel supaya mereka menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Keliru kowe. Nek ngomong Nabi Isa ngongkon nyembah-nyembah dheweke, salah. Ya. Jadi siapa yang menyembah Nabi Isa itu? Siapa yang menyembah Uzair itu? Siapa yang ngomong kalau Uzair itu ya sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan gitu. Kapan Uzair, ya Nabi Uzair ini menyuruh kaumnya untuk menyembah dirinya? Tidak ada gitu. Nah, jadi itulah orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik Quraisy, ya mereka mencoba untuk membenarkan perbuatannya dengan mencari dalil-dalil seperti itu. Mencari dalil pembenar, padahal ya malaikat pun juga tidak pernah nyuruh-nyuruh mereka untuk nyembah gitu kan. Mereka bukan nyembah malaikat gitu, tapi yang mereka sembah itu adalah setan, genderuwo itu. Untuk malaikat tapi genderuwo yang disembah-sembah gitu. Nah, jadi maka patahlah semua gitu ya. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 101, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun itu. Ya. Ayat 101, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, bahwa sesungguhnya orang-orang ya yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik, ya lahum minnah, bagi mereka minnah ya dari kami, al-husna kebaikan, ulaika anha mub'adun, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan dijauhkan dari neraka gitu. Jadi siapa itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi Nabi Isa, Nabi Uzair ya itu bukan menyuruh mereka untuk menyembah, enggak gitu ya. Ya justru beliau ini adalah orang-orang yang sholih. Ya, Nabi Isa, Nabi Uzair dan orang-orang yang disembah-sembah lainnya bersama keduanya dari kalangan para rahib ya dan juga para pendeta yang telah menjalani masa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ya orang-orang yang baik yang kemudian mereka puja-puja gitu. Jadi pengikutnya itu yang kadang-kadang memang kebablasan ya. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan para pendeta, para pastor mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang penyikapan kaum ini yang berlebihan gitu. Jadi maka kiai pun juga bisa menjadi Tuhan akhirnya begitu. Jadi makanya kiai pun juga harus berhati-hati ya. Nanti kalau sudah sampai omongnya kiai lebih sohi daripada firman Allah Rasul kan bahaya juga. Kalau sudah orang tidak manut Allah Rasul tapi manut kiai kan bahaya juga begitu. Nah ini ya memang harus karena kemungkinan juga akan bisa terjadi kepada siapapun gitu. Kayak sekarang ini contoh itu kan wong sing sopo kuwi gitu. Nah, tiba-tiba kemudian bikin ajaran-ajaran baru, manut wae gitu kan. Enak kuwi pengikuti sing wedok-wedok kuwi pakaiane suruh ngelepas di depannya. Ajaran apa kuwi gitu. Ya, yang dianu gitu. Nanti mereka disuruh jalan di depannya kemudian sirai cekel-cekel begini. Nek sing ayu disuwi-suwino nyekeli gitu. Nek sing elek ndang-ndang begitu. Ya. Ya ajaran apa kuwi gitu. Ya, di Malang kan ada itu. Ya. Pokoknya di negeri kita ini saking bebasnya sampai model-model ngono kuwi ya enak gitu. Ya. Model-model ngono kuwi ya enak gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya begitulah setan menyesatkan itu ya gampang banget dibelokkan cet gitu. Ya.
Nah itulah ya, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasudun. Jadi ketika ya putra Maryam yaitu Isa alaihissalam itu dijadikan perumpamaan, nah tiba-tiba ya kaum Quraisy ya kaum Quraisy, nah mereka pada bersorak suara oh wangi ya kan itu oke begitu ono bolone begitu gua mau neraka bareng karo Nabi Isa kurang ajar toh neraka karo Nabi Uzair begitu delak tekok itu kan kok Nabi Isa dilebokno neraka ya apa gitu karena tadi itu ya sebenarnya kalian dan apa yang kalian sembah nanti akan menjadi khaswabu jahannam gitu. Bukan Nabi Isa, harus diklarifikasi. Nabi Isa tidak pernah nyuruh mereka untuk menyembah selain Allah, tidak pernah. Uzair juga begitu. Ya. Kalau ulama-ulama yang solih juga tidak pernah juga mereka nyuruh untuk nyembah-nyembah dirinya, tidak ada begitu. Tetaplah mereka perintahkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Faham ya? Wa qalu a'alihatina khairun am huwa ma darabuhu lak. Wa qalu lan padha ngucap sapa akeh. A'alihatuna ana ta pangeran kita. Orang-orang musyrik ya. Mereka orang musyrik mengatakan a'alihatuna ana ta pangeran kita iku khairun luwih apik amhuwa apa ta Isa amhuwa apa ta apakah dia Nabi Isa jajal nek sing ngono kuwi sing apik kuwi awak dhewe pangerane awak dhewe apa Nabi Isa ya pangeran dhewe apa anake apa Nabi Isa gitu ma darabuhu ora ndadekake sapa akeh hu ing perumpamaan laka maring sira Muhammad ya madarabu ora dadekake sapa akeh hu ing perumpamaan niku mau laka maring sira illa kejaba jadalan ya illa kejaba jadalan madoni bantah ya. Jadi tidak ada ya maksud lain kecuali adalah untuk membantah saja gitu. Balihum utayake iku kaumun kaum balihum utayake iku kaumun kaum khasimun akan bodoh seneng padu seneng tukaran gitu. Yang mereka itu adalah kaum yang suka berdebat, suka bertengkar gitu. Ya. Jadi makanya Allah itu tidak suka dengan orang yang pandai berdebat itu. Gak seneng. Ya. Allah itu tidak suka dengan aladul khisam gitu. Langsung seneng debat gitu. Ya kayak gini orang-orang musyrik ini. Ya debat terus kata Rasul gitu. Ya debat kebenaran begitu. In huwa orang utal Isa illa kejaba abdun. Apa abdun? Kawula. Kecuali dia adalah abdun seorang hamba. Amna kang wis paring nikmat ingsun alaihi ing atase abdun. Alaihi ing atase hamba. Isa itu bukan siapa-siapa kecuali dia adalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya ya, seorang hamba yang Allah berikan nikmat wa ja'alnahu lan dadekake ingsun hu ing Isa wa ja'alnahu lan dadekake ingsun hu ing Isa dan kami ya jadikan Nabi Isa ya sebagai masalan sebagai perumpamaan maksudnya sebagai tanda bukti
li Bani Israil maring wong Bani Israil itu. Jadi Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau nikmat apa? Berupa kenabian. Jadi nikmatnya adalah nikmat kenabian. Nabi Isa itu adalah seorang yang diberikan Allah nikmat berupa kenabian. Ya, beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Dan Allah jadikan Nabi Isa sebagai bukti, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil. Apa itu? Oh, banyak. Tentang Nabi Isa itu banyak yang bisa diambil oleh orang-orang Bani Israil itu. Ya, termasuk proses penyalipan. Ya, proses penyalipan Nabi Isa itu katanya. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Tetapi Nabi Isa itu diserupakan kepada mereka. Loh, berarti yang disalib itu Nabi Isa ini. Ya, kalau dalam akidah Islam, ajaran Allah, Rasul, Nabi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabu, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Nabi Isa itu diserupakan kepada mereka. Jadi ada orang yang kemudian diserupakan kayak Nabi Isa, itu yang ditangkap kemudian disalib. Itu siapa itu? Nah, konon kabarnya itu adalah murid beliau yang durhaka, yaitu Yudas Iskariot itu. Ya, Yudas Iskariot. Makanya ketika dia disalib, dia ngomong Eli lama sabaqtan. Tuhan, Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan kan jaluk tolong Tuhan terus gimana gitu kan. Ya, itu. Ya. Nah, jadi dia ini ternyata Yudas kalau dalam versi sejarah kita begitu ya. Mereka adalah Yudas, bukan Nabi Isa gitu. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah ke atas sana. Di mana? Wallahu a'lam bishawab. Ditaruh di mana Nabi Isa itu? Dan terus sekarang masih hidup Nabi Isa. Ditaruh di mana? Rahasia Allah itu. Nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa diturunkan oleh Allah lagi ke dunia. Ting dong, langsung mudin itu. Ya. Turun Nabi Isa, tapi bukan lagi sebagai nabi. Ya. Nabi Isa turun nanti hanya sebagai orang biasa, bukan lagi sebagai nabi. Ya. Nah, itulah yang nanti akan menghadapi Dajjal. Nah, itu dia yang nanti akan mengambil salib-salib itu. Nabi Isa sendiri nanti akan ngambil itu, bebaskan pajak dan sebagainya gitu. Ya, itu kan. Makanya kalau ingin bebas pajak nanti nunggu Nabi Isa turun. Ya, tapi Nabi Isa turun berarti itu sudah mendekati hari kiamat. Tuh ngeri deh gitu ya. Masa nunggu Nabi Isa kita gitu. Karena yang bisa mengalahkan Dajjal ya Nabi Isa ini nanti gitu. Skenario-nya seperti itu nanti begitu. Termasuk Yahudi kalah nanti itu. Jadi makanya kalau Yahudi kalah saya kiamat cedak wes itu. Ya. Jadi kalah mesti Yahudi kalah nanti begitu. Tumbang mereka semua nanti begitu. Ya, walaupun sekarang mereka habisi itu orang-orang Gaza, Palestina gitu. Tapi nanti ujungnya yang menang itu ya kaum muslimin menang. Nah, ya rahasia yang sudah Allah bukakan untuk kita. Menang kita nanti menang. Israel kalah, Israel itu. Hanya kapan kalahnya? Nunggu aja. Sekarang Mr. Trump pusing itu. Donald itu. Ya. Nah, jadi itulah
perumpamaan yang Allah bikin untuk orang Bani Israel itu. Jadi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan yang diturunkan Allah untuk kaum Bani Israel gitu. Itu Nabi Isa. Tapi sementara bagi orang-orang musyrik justru malah keberadaan Nabi Isa justru dijadikan sebagai pembenteng terhadap kesyirikan mereka. Gitu kan. Ketika dijelaskan bahwa nanti kalian dengan apa yang kalian sembah itu sama-sama masuk neraka, menjadi bahan bakar neraka jahanam, orang-orang musyrik senang karena nanti orang-orang Yahudi akan masuk neraka semua bersama Uzair, orang-orang Nasrani akan masuk neraka bersama Nabi Isa, mereka masuk neraka juga bersama-sama dengan malaikat. Logika mereka kira-kira begini, masa malaikat masuk neraka, masa Uzair dimasukkan neraka, masa Nabi Isa dimasukkan neraka itu. Wah, apa Muhammad sih apa preketek gitu. Nah, jadi begitu mereka mendebat itu, ya, mendebat dengan nafsu, tapi tidak mendebat dengan ilmu, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Diterus ya, semuanya terus, nggak oleh males diwaca, terus gawe Quran kosong, ya sehingga ya kalian selesai ngaji terus langsung bisa syukur-syukur nanti baca itu masuk perpus itu, baca itu tafsir itu. Nanti kalau disuruh baca menjelaskan biar paham. Insyaallah nanti kalau kalian baca Quran kosong ya, nanti bahasa Arabnya juga otomatis dapat itu ya. Ayatnya kan banyak, itu kan banyak sekali gitu. Ya. Jadi sajane wis pinter-pinter bahasa Arab karena ngaji terjemah ya. Sehingga orang diamal nih, makanya sudah saatnya diamalkan ya. Hari ini harus dicanangkan sebagai hari semuanya untuk belajar bahasa Arab dengan serius dan berbahasa Arab dengan serius. Ya, Mei hari ini ya harus kita mulai gitu. Ya, tidak boleh dilewer-dilewer. Ya, terus kabeh itu semangat diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ilmu yang manfaat, yang menjadi kebaikan kita, orang tua kita, untuk ya donatur-donatur kita, orang-orang yang wakaf di pondok ini ya. Mudah-mudahan orang tua kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang banyak masalah semoga masalahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan surga bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.